Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-14. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Di dalam kamar yang hanya diterangi oleh sebuah pelita minyak kelapa, hanya ada sebuah tilam dan sebuah peti. Di lantai ada terbentang sehelai tikar pandan, dan di atas tikar inilah duduk kedua orang itu. Di sana nyata kelihatan bahwa orang yang baru datang itu memakai destar hitam yang lembut, yang ujungnya dibalikannya ke mukanya sehingga keningnya tertutup. Bajunya baju gunting cina hitam yang besar lengannya, dan celananya seluar Aceh yang warnanya hitam pula. Sarung yang disandangnya di bahunya yaitu sarung bugis hitam. "Tiada basah engkau, pendekar lima?" tanya Datuk Meringgi perlahan-lahan kepada jamunya ini. "Tidak engkau, sebab hamba telah hampir ada di sini tatkala hari akan hujan," jawab pendekar lima. "Apa kabar pekerjaan kita yang di Hulu Limau Manis?" "Tiada baik jadinya." "Tiada baik? Apa sebabnya?" tanya Datuk Meringgi sambil mengangkat mukanya menentang pendekar lima. Di situ kelihatan bengis muka Datuk Meringgi. "Murid-murid kita tiada menurut aturan yang telah diberikan kepadanya." "Siapa yang menjadi guru waktu itu?" "Si Patah." "Apakah sebabnya? Maka tiada engkau sendiri yang mengajar di sana. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu?" "Sebab hamba pada waktu itu harus mengajar di Bukit Putus, karena di sana pun ada ilmu baru yang datang dari tanah Jawa yang sangat besar harganya." "Si Patah belum cukup kepandaiannya untuk mengajar murid-murid pada sasaran yang besar-besar, dan ia kurang sabar. Itulah sebabnya. Maka salah ajarannya. Sekarang di mana dia?" "Dalam rumah batu." "Rumah batu?" tanya Datuk Meringgi dengan mengangkat kepalanya pula. "Rumah batu di mana?" "Rumah batu di Lubuk Bagalung bersama-sama 2 orang murid." "Itulah upah yang patut bagi orang yang sedemikian. Tetapi sudahkah diperiksa perkaranya?" "Sudah, dan rupanya ia teguh memegang sumpahnya karena tiada disebut-sebutnya nama hamba," jawab pendekar lima. "Cobalah kau ceritakan dari mulanya, apa sebabnya maka sampai jadi sedemikian itu." "Tatkala hamba ketahui bahwa hamba tak dapat pergi ke Hulu Limau Manis," kata pendekar lima, "hamba suruhlah seorang murid tua ke sana, yaitu si Patah, serta hamba katakan kepadanya aturan yang telah engkau Datuk berikan itu. Mula-mula rupanya ada diturutnya aturan itu, karena sekalian barang-barang jatuh ke dalam tangannya. Tetapi pendapatan ini tiada disimpannya pada tempat yang telah ditetapkan, melainkan hari itu juga dikirimkannya kemari, dimasukkannya ke dalam beberapa karung, lalu ditumpangkannya pada tukang pedati yang berangkat malam itu juga ke sini. Rupanya pedati itu lama berhenti di Lubuk Bagalung, dan di sanalah kedapatan orang yang kuning leher." Ini keterangannya pemirsa. Orang kuning leher itu adalah opas polisi. Pada masa dahulunya opas-opas memakai strip kuning pada leher bajunya dan pada celananya. "Oleh sebab tukang pedati itu mengatakan ia menerima barang-barang itu dari si Patah, hari itu juga ia ditangkap dengan kedua muridnya." "Baiklah, tetapi carilah akal sebelum hukumannya dijatuhkan, supaya mereka lepas dari rumah batu itu. Dan bila telah lepas, suruhlah si Patah pergi ke Tarusan atau Kupainan untuk sementara bekerja mengambil rotan, supaya jangan kelihatan oleh orang. Dan kedua muridnya suruh ke Bukit Tambun Tulang, belajar di sana dengan sungguh-sungguh," kata Datuk Meringgi. "Baiklah engkau. Tentu perkara ilmu yang kau pelajari di Bukit Putus itu, bagaimana pula aku tiada tahu hal itu?"
Sesungguhnya perkara ini belum hamba kabarkan kepada engkau, sebab sejak waktu itu belum sempat hamba datang kemari. Akan tetapi, apakah sebabnya maka engkau tiada bermufakat lebih dahulu dengan daku? Tanya Datuk Meringgi pula. Sebab tak sempat. Sebenarnya malam itu hamba akan pergi ke Hulu Limau Manis, menolong si Patah sebagai telah engkau katakan. Tetapi tatkala sampai di Bukit Putus, dapat kabar dari seorang murid di sana. Ada ilmu baru datang dari Jawa dengan kapal yang masuk hari itu. Ilmu itu banyak harganya, karena itu tak sempat balik kemari memberitahu engkau. Khawatir kalau ilmu itu segera dibawa ke tempat lain, hamba tuntut sendiri ilmu itu, sebab rupanya tak seberapa susah. Dapatkah ilmu itu? Dapat. Sekarang ditanam dalam tanah dekat tanah merah. Kira-kira berapa harganya? Kira-kira 6 atau 700. Semuanya emas dan intan. Itulah yang hendak hamba mufakatkan, karena 2 orang murid yang bersama-sama pergi dengan hamba minta bagiannya. Nanti ku beri seorang 50. Jika boleh, ia minta 100 seorang. Masakan 100? Harga ilmu itu belum tentu sekian banyaknya, dan gajinya tiap-tiap bulan, tiadakah diingatnya? Sudahlah, aku beri tiap-tiap orang 75, dan engkau 150, jika benar ilmu 6 atau 700 harganya. Janganlah banyak cakap lagi, bawalah ilmu itu kemari dahulu. Jika telah kutaksir, tentu segera engkau mendapat bagianmu masing-masing. Dan bawalah pula tukang emas kita sekali, supaya lekas dapat dihancurkannya emasnya itu, yang akan diperbuatnya barang-barang lain. Kemudian berikan kepada tukang penjajah emas intan kita, suruh jual ke negeri lain. Baiklah engkau, jawab Pendekar Lima dengan riangnya, sedang matanya yang sebagai mata burung hantu itu bercahaya-cahaya karena mengenangkan upah yang akan diperolehnya. Dari uang yang 300 rupiah itu, tentulah sekurang-kurangnya 200 dapat olehnya, sehingga dapatlah pula ia beberapa hari minum candu dan berjudi sesuka hatinya. Satu lagi yang hendak hamba kabarkan kepada engkau, tukang cetak kita malam kemarin mati, kata Pendekar Lima. Mati? Apa sebabnya? Jawab Datuk Meringgi dengan terperanjat. Sakit perut. Siapa gantinya? Itulah yang hendak hamba tanyakan, siapakah yang akan menggantikannya? Temannya si Baso, belumkah dapat bekerja sendiri? Sudah, jawab Pendekar Lima. Pada pikiran hamba, dialah yang baik pengganti yang mati itu. Tetapi, siapakah yang akan menjadi ganti si Baso pula? Carilah seorang yang boleh dipercaya di antara orang-orang kita. Baiklah engkau. Hanya sekarang, janganlah terlalu banyak mencetak uang perak, melainkan uang emas itulah yang harus dilebihkan, sebab uang perak lekas dikenal orang. Baiklah, lagi pula tiadakah baik tempat itu dipindahkan, sebab hamba baru mendapat sebuah gua batu dalam gunung yang dekat di sana, yang baik rupanya tersembunyi di pinggir laut. Baiklah, nanti kita periksa bersama-sama, sahut Datuk Meringgi. Perkara toko Bombay itu bagaimana? Tanya Pendekar Lima, yang rupanya sangat rajin hendak bekerja karena mengenangkan uang 200 rupiah tadi. Perkara itu nantilah, aku hendak mencari muslihat yang baik dahulu. Sekarang ini ada perkara lain yang hendak aku katakan kepadamu. Perkara apa engkau? Jawab Pendekar Lima. Aku sesungguhnya tiada senang melihat perniagaan Baginda Sulaiman. Makin hari makin bertambah maju, sehingga berani ia bersaing dengan aku. Oleh sebab itu, hendaklah ia dijatuhkan. Akan tetapi, bagaimanakah akal kita, karena barang-barangnya bukan sedikit, tak dapat diangkat dalam sehari dua, dan diambil separuhnya pun tiadalah dirasainya, kata Pendekar Lima. Bukan aku suruh engkau mencuri barang-barangnya, karena berapakah yang akan terbawa olehmu? Aku bukan bodoh, aku tahu akal yang lebih baik, yaitu gudang-gudang dan toko-tokonya harus dibakar, perahu yang membawa barang-barangnya dari Painan
harus ditenggelamkan, dan orang-orang yang ada di sana dibujuk supaya jangan mau bekerja dengan dia lagi. Segala pohon kelapanya di ujung karang haruslah diobati biar busuk dan tak berbuah, kata Datuk Meringih dengan suara keras serta memukul-mukul telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya yang dikepalkannya karena geramnya. Esok hari juga engkau mulai bekerja di ujung karang. Beritahukan kepada sekalian murid yang ada di sana, segala pohon kelapanya hendaklah dibubuh obat supaya mati. Kemudian pergilah engkau ke Tarusan dan Painan, bujuklah sekalian orangnya di sana supaya meninggalkan pekerjaannya dan masuk kaum kita. Dan bujuklah pula tukang perahunya supaya perahu-perahunya dengan isi-isinya sekali dikaramkan di laut. Sudah itu, pergilah engkau ke padang darat dan kemana-mana, menghasut sekalian toko yang berlangganan dengan dia supaya jangan membeli apa-apa lagi padanya. Dengan demikian dapat kubeli barang-barangnya itu dengan harga murah, biar aku rugi sedikit, asal Baginda Sulaiman jatuh. Setelah selesai pekerjaan itu, barulah engkau mulai membakar toko dan gudangnya. Pendekar 5 termenung seketika mendengar perintah ini karena belum pernah ia mengerjakan yang sedemikian. Pada pikirannya bukannya sedikit belanja dan susahnya pekerjaan itu. Melihat Pendekar 5 berdiam diri, berkata pula Datuk Meringih, aku tahu pekerjaan ini memang tak mudah dan harus berhati-hati benar melakukannya supaya jangan sampai diketahui orang. Tetapi ia akan memberi keuntungan berpuluh ribu kepada kita. Dan pada pikiranku engkau cakap menjalankannya. Oleh sebab itu, aku tiada akan memandang berapa biaya yang berguna, biar aku rugi beribu sekalipun. Asal sampai maksudku ini, aku tiada senang kalau di padang ini masih ada saudagar yang berani bersaingan dengan daku. Sebelum jatuh, ya belumlah puas hatiku. Kau boleh memakai duit seberapa sukamu dan boleh pula menyuruh orang-orangku kalau perlu. Mendengar perkataan Datuk Meringih ini bahwa ia boleh memakai duit seberapa sukanya, hilanglah takut dan ngeri Pendekar 5, lalu menjawab dengan gembira, baiklah engkau Datuk, jangankan sekian, disuruh membunuh orang senegeri pun hamba mau, asal engkau Datuk yang menyuruh. Dengan berkata demikian, pikirannya melayang kepada uang beribu-ribu yang akan diterimanya. Tetapi ingat, kalau tak sampai maksudku ini, tak perlu engkau datang-datang lagi kemari, kata Datuk Meringih pula. Mendengar perkataan ini berdebarlah hati Pendekar 5 karena artinya tentulah ia akan dilepaskan oleh Datuk Meringih apabila maksudnya ini tak sampai. Dan akan dapatkah ia mencari tuan yang sebaik Datuk Meringih ini? Betul ia sangat bahil, tetapi tiada memandang apapun bila ada sesuatu hajatnya. Oleh sebab itu berjanjilah ia dalam hatinya akan menjalankan perintah yang berat ini dengan sungguh-sungguh hatinya, walaupun apapun juga yang akan terjadi atas dirinya. Sementara itu masuklah Datuk Meringih ke dalam rumahnya dan seketika lagi keluarlah pula ia lalu berkata, ini uang 100 untuk belanjamu sementara. Bila habis uang ini, boleh kau minta pula kepadaku atau kepada sekalian orangku yang memegang uang. Nanti kukirimkan surat kepadanya sekalian. Terima kasih engkau, akan tetapi pekerjaan hamba di sini bagaimana? Jawab Pendekar 5. Serahkan kepada Pendekar 4 dan suruhlah ia kemari supaya kukatakan kepadanya apa yang harus diperbuatnya. Tiada berapa lama kemudian daripada itu, kelihatanlah Pendekar 5 keluar dari dalam bilik tadi, lalu hilang di dalam gelap. Sekarang pemirsa, kita ceritakan Samsul Bahri. 3 bulan Samsul Bahri telah berangkat ke Betawi, meninggalkan tanah airnya. 3 bulan lamanya Nurbaya telah bercerai dengan kekasihnya, tiada melihat wajahnya dan tiada mendengar suaranya, dan 3 bulan pula lamanya ia tiada bermain-main dengan Samsu dan mengganggu kakaknya ini. Sejak hari perceraiannya sampai kepada waktu itu, kekasihnya ini tiada hilang barang sekejap pun dari ingatannya. Biarpun buah hatinya ini telah hilang dari matanya, tetapi makin kelihatan ia dalam kalbunya. Makin bertambah nyaring kedengaran bunyi suaranya dan makin bertambah nyata segala tingkah lakunya.
Mula-mula pada sangkanya mudah akan dapat melipur pikirannya apabila kesedihan hatinya telah hilang. Akan tetapi setelah sepekan lamanya ia bagaikan demam, dan setelah sembuh pula ia kembali pada lahirnya. Pada batinnya bertambah-tambah ia menanggung kesakitan, makin lama makin larat, makin dilupakan makin teringat, makin dilipur makin terbayang, makin dijauhkan makin dekat. Ketika itulah baru diketahuinya benar-benar betapa besar harganya saudaranya dan kekasihnya itu baginya. Karena ketika itulah pula dirasainya benar-benar keberatan perceraian itu sebagai kata pantun. Anak Cina bermain wayang, anak keling bermain api, jika siang terbayang-bayang, jika malam menjadi mimpi. Terbang melayang kunang-kunang, anak balam mati terguyur, jatuh ke tanah ke atas kembang, kembang kuring, bunga cempaka. Jika siang tak dapat senang, jika malam tak dapat tidur, pikiran kusut hati pun bimbang, teringat Kakanda Samsu juga. Jika datang godaan yang sedemikian itu, dilipurnyalah melipur hatinya dengan pikiran begini. Samsu tiada lama lagi akan kembali dan tentulah ia akan dapat bertemu pula dengan dia. Lagi pula kekasihnya itu pergi untuk menuntut ilmu yang kemudian dapat memberi kesenangan dan kemuliaan kepada dirinya. Apabila Samsu menjadi dokter, tentulah ia akan beroleh kemuliaan dan kesenangan pula. Aduh, alangkah senang hatiku kelak apabila aku telah menjadi istri Samsu, kekasihku itu. Memang patut aku duduk bersama-sama dengan dia. Memang dialah jodohku. Bila ia telah lulus dalam ujiannya, menjadilah aku istri dokter. Jika sakit aku atau anakku kelak, tak usah memanggil tabib yang lain, karena suamiku sendiri pandai mengobati kami. Ya anakku, kataku, alangkah senangnya jika beroleh anak dari seorang laki-laki yang sebagai Samsuku ini, karena tentulah anak itu akan baik pula tingkah lakunya seperti bapaknya, dan rupanya tentulah sebagai pinang dibelah dua dengan bapaknya. Wahai, alangkah lucunya kelak Samsu yang kecil itu suka bermain-main sebagai bapaknya, dan apabila ia telah besar, tentulah akan menjadi dokter pula. Apabila anak itu perempuan, biarlah sebagai rupaku. Jika ia telah besar, kuajarlah ia sekalian ilmu yang patut diketahui perempuan. Kujadikanlah ia seorang perempuan yang berguna bagi suaminya kelak. Perempuan yang dapat dibawa melarat dan dapat membantu suaminya di dalam kesukaan dan kedukaan, supaya menantuku itu kelak dapat beroleh kesenangan dan kesentosaan. Sebagai aku akan menyenangkan Samsuku. Demikianlah kenang-kenangan Nurbaya pada suatu malam Ahad tatkala ia duduk di serambi muka rumahnya sambil memandang kepada bangku di dalam kebunnya tempat ia biasa bersenda gurau dengan kekasihnya itu. Tetapi waktu itu masih lama lagi, katanya pula dalam hatinya. Masih 7 tahun, adakah dapat aku menunggu selama itu? Mengapa tidak? Jawabnya sendiri pula. Ingatlah kata pantun, lurus jalan ke Payakumbuh, bersimpang lalu ke Kunali. Jika hati sama sungguh, kering lautan dapat dinanti. Betul, tetapi hatiku sebenarnya khawatir juga kalau ia kelak tergoda oleh perempuan lain. Karena Betawi negeri besar, segala godaan ada di sana. Nyonya yang bagus-bagus tentu tak kurang, dan kabarnya perempuan-perempuan Sunda pun banyak pula yang cantik-cantik. Baik aku minta lekas-lekas kawin dengan dia, supaya terikat ia padaku. Tetapi sejurus lagi bertukar pula pikirannya, dan berkatalah ia dalam hatinya, kurang baik pikiranku ini, sebab ia masih dalam sekolah. Kalau perjalanannya kelak jadi tak sempurna, yang dikejar nanti tak dapat, yang dikandung berceceran. Jangan terburu nafsu, dengarlah pantun ini. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.